Jonas, seorang mahasiswa teologi, datang ke sebuah desa untuk meneliti sejarah gereja tua Santa Aurelia yang terbengkalai ratusan tahun lalu. Namun, mimpi buruk, bisikan doa yang salah, dan catatan hilang membuatnya sadar. Bangunan itu bukan sekadar ditinggalkan. Setiap 100 tahun, lonceng gereja berdentang. Seseorang menghilang tanpa jejak setelah terdengar bisikan doa terbalik dari balik pintunya. Kini, tahun 2025, lonceng gereja kembali berdentang 12 kali. Siapakah yang akan dipanggil kali ini? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Gratia adalah desa di pinggir kota tua. Desa ini sepi seolah terjebak dalam waktu. Jalannya berlapis batu, rumah-rumahnya tua dengan jendela kayu, dan udara malamnya selalu menyimpan aroma tanah basah. Di tengah desa berdiri sebuah bangunan gereja batu bergaya gotik yang mestinya jadi pusat kehidupan. Gereja Santa Aurelia. Menaranya tinggi menusuk langit, namun loncengnya sudah lama tak pernah berdentang. Sudah beratus tahun bangunan gereja itu dibiarkan membusuk. Menara lonceng gereja retak, salib besinya miring, kaca patri malaikat pecah tanpa mata. Pintu kayunya dililit rantai, berkarat oleh waktu. Bagi penduduk Gratia, rantai itu bukan sekadar penanda ditutup. Itu adalah segel. Dalam arsip lama, ada catatan samar. Gereja Santa Aurelia ditutup karena doa mereka tidak lagi naik ke surga. Anak-anak desa dilarang bermain di dekatnya. Orang tua akan berbisik kepada anaknya, "Itu bukan lagi rumah Tuhan. Jangan mendekat, jangan menyebut namanya." Namun, seorang mahasiswa teologi bernama Jonas Adler tak bisa menyingkirkan rasa ingin tahunya. Mahasiswa teologi berusia 24 tahun datang ke desa itu untuk menulis skripsi tentang sinkretisme ritual abad ke-18. Ia mendengar kisah-kisah lama tentang seorang pastor abad ke-18 yang memimpin jemaat dengan penuh kasih, tapi diam-diam menempuh jalan sesat. Katanya, di ruang bawah tanah gereja, ia melakukan ritual terlarang. Doa-doa suci dibalikan, darah dipersembahkan, dan suara-suara asing menjawab setiap kali lilin hitam dinyalakan. Jonas datang ke Gratia bukan hanya karena rasa penasaran, ada dorongan lain. Alasan sebenarnya lebih personal. Sejak beberapa bulan terakhir, ia dihantui bisikan dalam tidurnya. Sebuah bisikan yang menghantuinya tiap malam. Bisikan itu terdengar seperti doa, tapi terbalik, seakan Tuhan sendiri berbicara dalam cermin retak. Jonas yakin jawaban ada di balik pintu gereja yang terkunci itu. Jonas tinggal di penginapan kecil milik seorang wanita tua bernama Marta. Matanya tajam, meski usianya renta, suaranya pelan tapi penuh peringatan. Suatu malam, ketika Jonas tak sengaja menyebut nama Santa Aurelia, Marta menatapnya dengan tegas. "Nak, gereja itu bukan kosong. Ia menunggu. Kau tahu apa yang terjadi setiap 100 tahun sekali? Orang muda hilang. 1825, seorang biarawan. 1925, seorang mahasiswa. Dan sekarang, 2025. Jangan ikut-ikut mereka." Jonas pura-pura tersenyum, tapi di dalam kepalanya doa terbalik itu berdengung lebih keras. Jonas Adler sering terbangun di tengah malam dengan dada sesak. Tenggorokannya kering, lidahnya getir, bibirnya berdarah, seolah ia mengigau, menggigitnya sendiri. Yang membuatnya gemetar bukan itu, tapi doa. Doa yang ia dengar dalam tidurnya. Kata-katanya mirip doa yang ia hafal sejak kecil, tapi terbalik. Seperti kaset diputar mundur, menghasilkan suara ganjil, sakral, sekaligus menyesakkan. Ia pernah merekam tidurnya.
Dan ketika ia putar, suaranya sendiri yang berdoa. Di mimpinya selalu muncul menara gereja yang sama, menara tua dengan lonceng berkarat, memancarkan cahaya merah samar. Sebagai mahasiswa teologi, Jonas mencoba mencari penjelasan rasional. Ia pergi ke arsip kota. Di sana, ia menemukan nama Pastor Matthias Kruger. Di arsip kota, Jonas menemukan catatan tentang Pastor Matthias Kruger, seorang pastor yang disegani pemimpin pertama gereja. Catatan awal menggambarkan Matthias sebagai pemimpin penuh kasih. Ia membangun gereja Santa Aurelia pada abad ke-18. Ia dikenal bijak, mengajar anak-anak desa membaca, memberi makan orang miskin. Namun, catatan setelah tahun 1820 berubah, rumor muncul. Kabar burung menyebar, ia tergoda untuk menempuh jalan lain, jalan yang penuh dengan janji kekuatan supranatural. Di ruang bawah tanah gereja, ia diam-diam melakukan ritual okultisme dengan menukar doa-doa suci menjadi mantra-mantra gelap. Dari luar, jamaat hanya mendengar khotbah yang lembut, tapi di malam hari, lilin hitam menyala, darah korban hewan atau manusia mengalir, dan lantunan doa bercampur bisikan yang tidak bisa dikenali bahasanya. Jemaat sering mendengar doa yang terasa ganjil. Mereka merasa doa Matthias aneh. Ada saksi yang mengatakan Matthias mengurung diri di ruang bawah tanah. Mendengar doa itu dipelintir diucapkan mundur, hingga lidah Matthias berdarah karenanya. Sejak itu, jemaat mulai meninggalkan gereja. Hingga suatu malam, di musim dingin 1825, lonceng gereja berdentang 12 meski bukan tengah malam. Orang-orang desa berlari keluar, menyaksikan menara gereja memancarkan cahaya merah samar. Keesokan paginya, Matthias lenyap. Tidak ada jasad, yang tersisa di altar hanyalah buku doa. Namun, halaman-halamannya sudah berubah. Doa-doa suci hilang, berubah menjadi kumpulan simbol aneh penuh lingkaran darah. Di rak arsip paling bawah, Jonas menemukan sebuah kunci besi tua. Bentuknya berat, ujungnya bertanda samar, seperti salib terbalik. Dia diam-diam membawa pulang kunci tersebut. Malam itu, Jonas berdiri di depan pintu gereja. Bulan purnama menggantung, menyorot rantai berkarat di pintu kayu. Angin meniup aroma debu bercampur besi. Dengan kunci besi tua, ia membuka rantai. Bunyi klik membuat bulu kuduknya berdiri. Begitu pintu berderit terbuka, udara dingin dan bau tanah menyergap. Bangku kayu berbaris penuh debu, menghadap altar retak, kaca patri malaikat pecah, di beberapa sisi menampilkan wajah tanpa mata. Bulan purnama menyorot lantai kotor. Jonas berjalan perlahan, suaranya bergema di keheningan. Di balik altar, ia menemukan pintu kecil lain, terkunci dengan rantai yang justru tampak baru. Ketika ia menempelkan telinga, terdengar sesuatu, suara lirih, seperti doa yang diulang-ulang. Suara itu bukan dari satu orang, melainkan banyak. Seolah jemaat yang tak kasat mata masih beribadah di dalam. Jonas memberanikan diri memotong rantai itu. Begitu pintu terbuka, hawa dingin luar biasa menyeruak. Ia melihat tangga batu menurun ke bawah. Ia menuruni tangga batu itu menuju ruang bawah tanah. Udara dari sana terasa lebih dingin, seperti napas dari tanah itu sendiri. Ruang bawah tanah itu luas. Bau besi karat dan lilin mati menusuk hidung. Di lantai tergambar lingkaran besar, hitam, kecoklatan, bekas darah yang lama. Di tengah lingkaran, kursi kayu berdiri dengan tali tambang kusut, masih basah oleh lembab. Di dinding tergores simbol aneh. Jonas mendekat dengan senter. Tulisannya kasar, tak semua terbaca. Tapi ada kalimat yang jelas. Doa tidak pernah lenyap. Ia hanya menunggu mulut baru untuk mengulanginya. Senter berkelip. Dari kegelapan terdengar bisikan. Semakin lama, semakin jelas. Kata-kata asing itu perlahan masuk ke telinganya, lalu ke dalam kepalanya. Jonas menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Tiba-tiba lonceng menara berdentang. 1 kali, 2 kali,
hingga 12 kali. Padahal sudah tengah malam. Bayangan hitam muncul dari lingkaran. Perlahan membentuk sosok berjubah hitam, wajahnya kosong. Lalu dari baliknya muncullah sosok Pastor Matias. Kulitnya pucat, matanya kosong, suaranya berat. "Anak muda, kau mendengar panggilanku. Aku menunggu berabad-abad. Doa ini tidak boleh padam." Jonas terpaku. Suara doa itu kini keluar dari mulutnya sendiri, meski ia tak berniat mengucapkannya. Jonas pulang ke penginapan dengan tubuh gemetar. Ia berusaha menulis ulang pengalaman itu, tapi jari-jarinya justru menulis simbol aneh tanpa sadar. Di meja, buku catatannya penuh coretan simbol yang tak ia kenali. Tangannya gemetar, itu tulisannya sendiri. Keesokan harinya Marta, pemilik penginapan, saat menyajikan teh, melihat catatan itu di mejanya, wajahnya berubah pucat dan ketakutan. "Itu bukan milikmu, Nak. Itu milik Matias. Kau harus pergi sebelum dia menelanmu." Tapi Jonas tak bisa pergi. Sesuatu menahannya, sesuatu yang haus. Marta kembali mengingatkan, "Nak, gereja itu memanggil orang muda setiap 100 tahun. Pastor itu tidak hilang. Ia menunggu tubuh baru. Ia haus mulut baru. Pergilah dari sini." Jonas berusaha melawan rasa takut, tapi bisikan doa itu kini mengikuti setiap langkahnya, bahkan di siang hari. Jonas kembali ke arsip kota. Ia menemukan data aneh, pola mengerikan. Setiap 100 tahun ada orang muda yang hilang di desa ini. Tahun 1825, seorang biarawan. Tahun 1925, seorang mahasiswa filsafat. Semua hilangnya berkaitan dengan gereja. Dan kini, tahun 2025. Jonas sadar ia sedang mengulangi pola yang sama. Nama mereka selalu dihapus dari catatan resmi, seolah desa ingin melupakan. Jonas merasa tubuhnya sendiri mulai berkhianat. Kadang ia menggumam doa mundur tanpa sadar. Kadang ia mencium bau lilin terbakar meski ia jauh dari gereja. Malam berikutnya ia kembali ke gereja. Marta yang melihat kepergian Jonas mengikuti dari belakang. Lonceng berdentang tiba-tiba. 1 kali, 2 kali, hingga 12 kali. Dari lingkaran darah muncul bayangan berjubah hitam, wajahnya kosong. Lalu di belakangnya sosok Pastor Matias, pucat, mata kosong, bibirnya robek tersenyum. "Anak muda, kau mendengar panggilanku. Mulutku kering, kau akan menggantikanku." Jonas ingin berdoa, tapi lidahnya keluh. Kata-kata asing justru keluar dari mulutnya sendiri. Jonas jatuh ke kursi kayu. Tubuhnya kaku. Tali tambang bergerak sendiri, seakan hidup, melilit pergelangan tangannya. Marta berlari masuk, menjerit, "Lawan, Jonas, jangan ulangi doa itu. Dia hanya bisa hidup kalau kau mengizinkannya." Tapi Jonas sudah tak bisa menolak. Kata-kata asing itu kini keluar dari mulutnya sendiri, tanpa ia bisa menghentikannya. Ia merasa ada sesuatu yang merayap ke dalam tenggorokannya, mengambil alih setiap hembusan napas. Lidahnya bergerak sendiri, doa mundur itu meluncur deras. Suara Matias bercampur dengan suaranya. Sebelum kesadarannya hilang, ia sempat melihat simbol di dinding menyala. Lingkaran darah berpendar merah, membentuk wajah menyerupai salib terbalik. Bayangan jemaat tak kasat mata mulai muncul di sekeliling. Keesokan paginya, lonceng berdentang 12 kali. Warga desa keluar dengan wajah pucat. Mereka tahu ada yang sudah masuk. Marta duduk di depan gereja, menangis. Beberapa warga mendekat. Mereka melihat pintu gereja kini tertutup rapat kembali. Rantai terpasang kuat. Dari dalam, samar terdengar suara khotbah. Lembut, tenang. Suara yang dulu pernah dikenal jemaat. Tapi kata-katanya dipelintir. Bukan doa yang mereka kenal. Doa itu terasa salah. Doa itu terbalik. Jonas Adler tidak pernah terlihat lagi. Namun di arsip desa tercatat nama baru. Pastor Jonas Adler, pemimpin gereja Santa Aurelia. Marta tahu doa itu akan terus berlanjut hingga 100 tahun berikutnya.